Bab 3524. Cangkang telur raksasa. Hei, aku juga dikenal karena kecepatannya, jadi mengapa bisa terlambat selangkah? Dalam pertarungan berdarah itu, Erikin duduk bersila dengan mata terpejam, menunggu lawannya. Yang lain berpikir bahwa Erikin memanfaatkan waktu yang singkat untuk memulihkan energinya, tetapi pada kenyataannya, ketika Erikin melonjak dengan Reiki, dia diam-diam mengirim aura ke lapisan formasi di bawah tanah yang terkorosi. Yang satu dalam dan satu dangkal, total 2 jiwa dewa perlahan memasuki formasi. Erikin, aku pikir kamu begitu fokus untuk membalas dendam pada kemarahan Istana Bayangan sehingga kamu tidak peduli. Aku tidak menyangka kamu mengikutiku untuk melihatnya. Aura abu-abu itu adalah Iblis Fu. Pada saat ini, dengan senyum main-main di wajahnya, dia terbang berdampingan dengan pembagian jiwa Erikin. Kedua jiwa dewa berubah menjadi filamen jiwa dewa dan mereka terus-menerus bergerak ke bawah. Meskipun formasi terkorosi oleh air ilahi transformasi roh, itu hanya seukuran jari kelingking dan kultivator tidak dapat memasukinya, tetapi jiwa dewa tentu saja tidak tunduk pada batasan ini. Aku sangat marah sehingga aku harus turun dan melihat-lihat, kata Erikin ringan. Tidak peduli berapa banyak pertumpahan darah yang terjadi, Istana Bayangan tetap tidak bisa merasakan sakit. Sebaliknya, aku pikir rahasia di bawah panggung pertandingan akan ada hubungannya dengan Istana Bayangan. Karena penatuaku memberiku kesempatan untuk tinggal di sini, bukankah akan sia-sia jika aku tidak turun dan melihat-lihat? Hei, benar juga. Jika panggung pertandingan ini adalah gudang harta Istana Bayangan, maka itu akan menyenangkan. Iblis Fu tertawa. Kalau begitu kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa rumah harta karun Istana Bayangan ditempatkan di tempat seperti itu? Ayo pelan-pelan, area pola formasi hampir berakhir. Saat keduanya berbicara, mereka telah melintasi pola formasi yang terkorosi dan mencapai kedalaman yang lebih dalam di bawah daerah pertarungan berdarah. Apa ini? Aku tidak tahu, tapi hati-hati saja. Di bawah formasi itu bukan tanah atau benda lain, melainkan kehampaan, seperti ruang di luar wilayah asing yang dikelilingi awan samar. Setelah berpikir sejenak, Erikin melepaskan lebah jiwa hijau dengan menjentikkan jarinya. Benda kecil yang hampir transparan ini dengan cepat menghilang ke dalam kabut setelah terbang keluar. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada tanda-tanda aneh dari lebah jiwa hijau. Erikin dan Iblis Fu juga terbang ke dalam awan dan di sekeliling mereka dengan cepat menjadi tidak jelas. Seharusnya itu bukan semacam taktik ilusi, itu akan membuat kita tersesat. Iblis Fu khawatir. Tidak, persepsiku tidak terpengaruh, tetapi situasi ini jelas tidak normal. Ekspresi Erikin juga menjadi sedikit serius. Aliansi bayangan itu memang ada di dalam tanah, tapi di bawah formasi itu bukan tanah atau pondasi, tapi lapisan kabut, dilihat dari manapun tetap aneh. Untungnya, selama penerbangan, baik lebah jiwa hijau atau dirinya sendiri, Erikin tidak merasakan adanya bahaya. Dan tidak ada referensi dengan cara ini, seolah-olah jatuh ke dalam jurang, perasaan terus-menerus ke bawah, yang berlangsung selama beberapa waktu dan akhirnya ada beberapa perubahan dalam kabut di depan. Apakah ini tembok? Di depan keduanya, sebuah penghalang besar muncul. Ini adalah sebuah permukaan dengan cahaya yang tak tertandingi, dengan sedikit lengkungan di permukaannya. Jika menggambarkannya, itu terlihat seperti cangkang telur, tetapi itu adalah telur raksasa yang sangat besar dan mereka tidak tahu sampai mana telur itu menyebar. Di depan penghalang ini, Erikin dan Iblis Fu tampak sekecil debu. Apa-apaan ini?
Iblis Fu menggaruk kepalanya. Keduanya bergerak menuju tanah. Pertama kekosongan berkabut dan kemudian penghalang besar dan siapapun akan sedikit bingung. Eric Kin juga melirik penghalang, tidak segera mendekati untuk merasakannya, tetapi menggambar pola dewa sederhana di kehampaan dengan satu tangan. Pola dewa tidak besar dan cahaya di atasnya seperti kunang-kunang. Fungsinya sangat sederhana, yaitu digunakan untuk merasakan ada tidaknya jejak formasi di sekitarnya. Saat melempar pola dewa, Eric Kin mengamati dengan seksama perubahan pola dewa tersebut. Dia hanya datang ke sini sebagai pembagian jiwa, tentu saja dia tidak memiliki mata dewa dan dark eye. Ini adalah satu-satunya cara untuk menentukan apakah ada masalah dengan penghalang. Pola dewa dikontrol berputar di sekitar penghalang besar sejauh 100 meter. Tidak ada situasi. Setelah memastikan itu aman, barulah Eric Kin mendekati penghalang. Beberapa Sky Eater dikirim untuk mencobanya sebelumnya, tetapi penghalang itu sendiri tidak ada daya serang, jadi Eric Kin mengulurkan tangan dan menggosoknya. Rasanya agak berpasir saat disentuh. Bukan permukaan yang sepenuhnya cahaya dan teksturnya bukan emas atau giok, atau zat apapun yang pernah dilihat Eric Kin. Sambil menarik keluar giok Baoshan, benda ini merasakan penghalang kulit cangkang telur dan berdetak lebih kencang. Hal yang tampaknya menarik giok ada di dalam penghalang ini. Mungkinkah ini harta karun yang dikatakan Treasure Taois? Eric Kin mengerutkan kening. Benda ini terlihat seperti penghalang, tetapi sebenarnya juga menunjukkan fungsi penghalang, mengisolasi bagian dalam dan luar. Eric Kin, kenapa kamu tidak membiarkan Sky Eatermu yang tak terkalahkan menggigit dan melihatnya? Iblis Fu menyarankan. Ini juga sebuah cara, tapi jangan terburu-buru. Eric Kin juga tahu bahwa tidak ada misteri dalam hal ini dan tampaknya hanya bisa dihancurkan dengan kekerasan. Lebah jiwa hijau sudah lama terbang mengelilingi benda ini dan belum melihat ujungnya. Bahkan Eric Kin merasa benda ini berbentuk busur, mungkin itu benar-benar telur, tidak ada celah. Jelaskan formasi di luar sini dulu dan jika ada yang tidak beres, kita akan segera melarikan diri. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Jika sekelompok kultivator muncul dari sana setelah memecahkannya, bukankah itu cari mati sendiri? Setelah mengukir formasi di kehampaan, Eric Kin menarik Iblis Fu dan terbang mundur dan bersembunyi di kedalaman awan. Baru saat itulah dia mengendalikan Sky Eater dan bergerak menuju cangkang telur itu. Krak, krak. Namun, ternyata Eric Kin ingin menjaga semuanya tetap sederhana. Sky Eater yang memiliki gigi dan mulut tajam ini, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, tetapi kali ini mereka gagal. Lebih dari puluhan Sky Eater tingkat tinggi menggigit dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi hanya meninggalkan bekas putih dangkal di cangkang telur, bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan. Sialan. Benda apa ini? Ini sangat sulit, tidak mungkin telur binatang sakti bukan? Iblis Fu terkejut sebentar dan otaknya tercerahkan. Eric Kin melirik ke arahnya. Daratan Jiushu tidak memiliki sejarah munculnya binatang sakti. Apakah akan ada telur yang ditinggalkan binatang sakti? Selain itu, berapa tahun telah berlalu sejak zaman kuno? Sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun di dunia dewa, apakah bisa berada di dunia yang begitu kecil? Tapi memang benar dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Dan jika hal ini benar-benar ditinggalkan oleh binatang sakti, maka di antara 4 binatang sakti, harimau putih tidak mungkin bertelur dan merah sakti adalah keturunan dari gereja merah dan dia benar gereja merah dan dia tahu bahwa hal ini tidak sama seperti itu. Maka hanya mungkin si naga hijau atau kura-kura ular. Eric Kin,
Jika benda ini benar-benar ada hubungan darah dengan binatang sakti, maka jika kita membawanya kembali untuk merawatnya, kita akan menghasilkan banyak uang. Iblis Fu berkata dengan penuh semangat. Masukkan ke dalam tas penyimpanan dan temukan cara untuk menetaskannya. Sekarang tidak ada binatang sakti di daratan dunia dewa. Jika kita mendapatkannya, setelah itu tumbuh dewasa. Siapa lagi yang bisa menjadi lawan kita? Jangan berpikir terlalu banyak, aku sudah pernah mencobanya dan benda ini sama sekali tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, begitu juga dengan tas penyimpan binatang. Erikin menggelengkan kepalanya. Bersambung.